kita BDC Bincang-Bincang Cantik. Nah, hari ini kita bakal bawain tema pembahasan yang menarik banget nih, yaitu riset komunikasi massa bersama 3 narasumber kita yang hebat-hebat banget. Bersama aku tentunya hostnya Lena, dan saya Elsa, saya Alfia, dan saya Najwa Felisa. Nah, gimana sih teman-teman, apa kabarnya? Lifestyle Lena senang banget. Saya baik juga, dan saya juga tidak siap untuk berbagi. Ya, ini siap banget nih buat diskusi yang seru kali ini. Oke, nah kali ini kita akan bahas riset komunikasi massa, dan kita bakal langsung bedah nih tentang komunikasi yang hari ini lagi penting banget, lagi jadi consider buat masyarakat dan kita semua tentunya, yaitu tentang ditemukannya tanggal nikel di Raja Ampat. Nah, kita tahu Raja Ampat itu surganya bawah laut ya sih. Jadi isu tanggal nikel di sana tuh pasti menarik perhatian banyak pihak. Nah teman-teman, sebelum kita lebih lanjut nih ke bahas kasus di Raja Ampat, mungkin Kak Elsa bisa jelaskan lebih dulu nih apa sih riset komunikasi massa dan mengapa hal ini penting? Tentu saja teman-teman, mana riset komunikasi massa itu adalah penelitian yang sistematis untuk memahami bagaimana media massa memproduksi. Jadi, media massa ini bisa menyebarkan, mempengaruhi pesan kepada halayak luas. Nah, intinya kita ingin tahu bagaimana media massa berkontribusi, bagaimana pesannya sampai ke kita, dan apa dampaknya pada masyarakat. Nah, baliknya lagi nih Kak, riset ini penting karena media massa punya kekuatan besar. Bayangin aja, berita atau informasi disajikan media bisa membentuk opini publik, bahkan bisa mempengaruhi kebijakan. Jadi, dengan riset ini, kita bisa melihat apakah media bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau ada bias tertentu. Nah, betul sekali nih yang diomongin Kak Alfi. Di sini tuh ada beberapa jenis riset komunikasi massa juga. Misalnya, riset mengenai isi media, riset mengenai halayak media, dan riset mengenai efek media. Dan juga riset mengenai produksi dan pengelolaan media. Nah, di sini tuh ada masing-masing punya fokusnya tersendiri, Kak. Oh, berarti bisa dibilang riset ini tuh ibaratnya kaca pembesar ya untuk gimana kita melihat kinerja di media tersebut ya. Ya, betul sekali, Kak. Ini viral di media sosial. Viralnya tagar selamatkan Raja Ampat dikarenakan destinasi wisata dunia itu disebut-sebut terancam. Raja Ampat. Unggahan di media sosial dengan narasi Papua bukan tanah kosong memperlihatkan kondisi hutan di Terabas hingga tampak area gundul di tengah hamparan hijau. Warganet pun Tambang nikel yang mengancam keindahan Raja Ampat, salah satu ekosistem laut terkaya di Indonesia. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita bahas tadi kasusnya nih, yaitu berita tentang tambang nikel di Raja Ampat. Akhir-akhir ini lagi ramai banget ya sih diperbincangkan, dan pastinya ada pro dan kontranya nih. Jadi Kak Elsa sebagai pembuka, boleh nggak sih kasih pendapatnya gimana kita media massa mengenai isu ini, dan apakah hal ini sudah berimbang? Nah, ini yang menarik nih Kak Lina. Kalau kita perhatikan, media-media besar cenderung membangun isu ini dari berbagai sudut pandang. Ada yang fokus pada dampak lingkungan, ada yang melihat dari aspek ekonomi bagi masyarakat lokal, dan ada juga menyoroti kebijakan pemerintah. Namun, penting untuk melakukan analisis isi lebih mendalam untuk melihat dominasi narasi tertentu. Saya setuju banget Kak. Misalnya, kalau kita bicara mengenai analisis isi, kita bisa melihat referensi penggunaan kata-kata tertentu. Misalnya, sumber kutipan yang paling sering muncul, atau bahkan frame yang digunakan. Apakah media lebih sering menggunakan frasa ancaman ekologis atau potensi investasi, dan itu juga sangat mempengaruhi persepsi publik. Nah, berbicara soal halayak media nih, penting untuk tahu siapa yang paling banyak terpapar berita ini. Apakah hanya masyarakat lokal di Raja Ampat aja, atau juga masyarakat umum di seluruh Indonesia, supaya audiens bisa membantu kita memahami bagaimana informasi ini diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Apakah ada perbedaan pemahaman antara mereka yang pro dan kontra? Oh, berarti kita bisa lihat ya gimana media mempengaruhi opini publik terhadap berita tentang tambang nikel ini ya. Betul. Kak Elsa, gimana sih menurut Kakak efek dari pemberitaan ini terhadap masyarakat Raja Ampat khususnya, dan juga terhadap masyarakat Indonesia secara umum? Baik, efeknya ini bisa bermacam-macam teman-teman.
Bisa jadi munculnya gerakan protes dari masyarakat yang peduli lingkungan, bisa juga munculnya dukungan dari pihak melihat potensi ekonomi. Nah, efeknya ini paling umum adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan isu-isu lingkungan dan keberlanjutannya. Namun, perlu kita ingat, efek media tidak selalu langsung dan linear. Bisa jadi ada faktor lain yang ikut mempengaruhi. Nah, ini juga terkait dengan teori setting loh Kak. Semakin banyak berita tentang tambang nikel Raja Ampat ini, maka semakin banyak juga di sini dianggap penting oleh publik. Selain itu, kita juga perlu melihat dari sisi produksi media, Kak. Mengapa ada media yang lebih condong memberitakan dampak negatif dan ada yang lebih menonjolkan sisi positif? Apakah ada kepentingan tertentu di balik itu? Riset mengenai produksi media bisa mengungkap ini. Misalnya, kita bisa meneliti bagaimana proses pengumpulan berita, dari mana mereka mendapatkan informasi, atau apakah ada tekanan dari pihak tertentu. Wah, menarik banget ya teman-teman. Jadi studi kasus tentang tambang nikel ini yang di Raja Ampat bisa menjadi studi kasus yang sangat kaya untuk proses komunikasi masa kita ini ya. Nah teman-teman nih, tentunya ada tantangan tersendiri dalam melakukan riset dalam komunikasi masa ini, apalagi terkait isu yang sensitif seperti tambang nikel di Raja Ampat ini. Apa aja sih tantangannya Kak Alfi? Nah, tantangan utamanya itu ya Kak, ada netralitas dan objektivitas. Nah, sangat mudah bagi peneliti untuk terbawa opini pribadi. Selain itu, asas data juga bisa dikendala. Anda sulit mendapatkan data yang akurat dan lengkap, terutama dari pihak-pihak yang mungkin memiliki kepentingan tersembunyi. Dan jangan lupakan biaya dan waktu. Riset komunikasi massa yang komprehensif itu butuh sumber daya yang tidak sedikit. Ditambah lagi isu ini dinamis, jadi risetnya harus terus diperbarui. Tapi harapan kita tuh besar banget nih teman-teman. Dengan riset komunikasi massa yang kuat, kita bisa memberikan informasi yang akurat kepada publik, mendorong media untuk lebih berimbang dan pada efek akhirnya gitu. Seperti mempengaruhi kebijakan publik agar bisa lebih berpihak pada keberlanjutan dan kepentingan masyarakat. Oke, jadi bisa kita simpulin nih ya, berarti riset komunikasi massa ini tuh sangat amat penting untuk melihat bagaimana informasi tentang isu krusial seperti tambang nikel di Raja Ampat ini disajikan, diterima dan mempengaruhi masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, perbincangan kita hari ini menarik banget. Banyak banget nih insight yang bisa kita dapat dari Kak Hersa, Kak Alfi maupun Kak Nazwa mengenai riset komunikasi massa dan studi kasus tentang tambang nikel di Raja Ampat. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi para pendengar di luar sana ya. Dan semoga juga bisa memicu lebih banyak penelitian di bidang ini. Dan semoga kita semua semakin kritis dalam menerima informasi. Amin, terima kasih banyak ya kakak semua dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast BBC Bincang-Bincang Cantik hari ini. Jangan lupa untuk terus ngikutin episode kami selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.